Halo, teman-teman. Selamat datang kembali di Titik Pencerahan. Kali ini, kita akan membahas sesuatu yang mungkin tidak banyak dibicarakan, bahaya-bahaya yang bisa muncul ketika seseorang berusaha menjadi orang baik. Meskipun tujuan kita baik, ternyata ada beberapa risiko yang perlu kita waspadai. Yuk, simak pembahasan lengkapnya. 1. Kesulitan menetapkan batasan. Berpikir bahwa menjadi baik berarti selalu mengatakan, ya, bisa membuat kita sulit menetapkan batasan dalam hidup kita. Hal ini bisa menyebabkan kelelahan fisik dan mental karena terlalu banyak tanggung jawab. Berpikir bahwa menjadi baik berarti selalu mengatakan, ya, bisa membawa dampak negatif pada kesejahteraan kita. Ketidakmampuan menetapkan batasan dapat menimbulkan kelelahan fisik dan mental karena menanggung terlalu banyak tanggung jawab. Ini juga bisa mengakibatkan kurangnya waktu untuk diri sendiri, merugikan keseimbangan hidup dan kesehatan mental. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa menetapkan batasan adalah tindakan yang sehat dan diperlukan untuk menjaga kesejahteraan pribadi. Menetapkan batasan bukanlah tanda kurangnya kebaikan atau empati. Sebaliknya, itu adalah langkah bijak untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan hubungan interpersonal. Dengan memahami dan mengkomunikasikan batasan kita dapat membangun hubungan yang sehat dan saling menghargai. Selain itu, menetapkan prioritas dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting juga membantu menciptakan ruang untuk pertumbuhan pribadi dan pencapaian tujuan tanpa merasa terbebani oleh tanggung jawab yang berlebihan. 2. Penyalahgunaan oleh orang lain. Sayangnya, ada orang yang memanfaatkan kebaikan orang lain untuk kepentingan pribadi. Bahkan, menjadi terlalu baik dapat membuat kita rentan menjadi sasaran manipulasi. Ya, penyalahgunaan oleh orang lain bisa terjadi ketika kita terlalu baik dan rentan terhadap manipulasi. Penting untuk memahami batas-batas dalam memberikan kebaikan, serta melibatkan rasa kehati-hatian dalam interaksi sosial untuk melindungi diri dari eksploitasi. Dalam menghadapi penyalahgunaan, penting untuk mengembangkan kemampuan menilai situasi, memahami motif orang lain, dan belajar mengatakan tidak ketika diperlukan. Melibatkan diri dalam komunikasi yang jujur dan transparan dapat membantu mengurangi risiko penyalahgunaan oleh orang lain. Selain itu, menjaga keseimbangan antara kebaikan dan kewaspadaan dapat membantu menjaga integritas pribadi. 3. Mengorbankan kesejahteraan pribadi. Seringkali, orang baik cenderung mengorbankan kebahagiaan dan kesejahteraan pribadi demi membantu orang lain. Namun, kita juga perlu memperhatikan diri sendiri agar tetap sehat secara fisik dan mental. Orang-orang yang sering mengorbankan kesejahteraan pribadi untuk membantu orang lain mungkin merasa terpanggil untuk memberikan dukungan maksimal. Meskipun niat mereka mulia, penting untuk diingat bahwa menjaga keseimbangan antara membantu orang lain dan merawat diri sendiri adalah kunci untuk keberlanjutan. Pada dasarnya, jika kita tidak memperhatikan kebutuhan pribadi, dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental. Terlalu banyak beban tanpa istirahat yang cukup dapat menyebabkan kelelahan dan stres, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kemampuan kita untuk memberikan dukungan yang efektif kepada orang lain. Menciptakan batasan sehat dan menyadari kapan kita perlu mengambil waktu untuk diri sendiri adalah langkah penting. Ini bukan tanda egoisme, tetapi merupakan strategi yang bijak untuk memastikan kita tetap kuat dan berdaya guna dalam membantu orang lain. Dengan menjaga kesejahteraan pribadi, kita dapat memberikan dukungan jangka panjang dengan lebih baik, menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi diri kita dan orang-orang di sekitar. 4. Stres berlebihan. Tuntutan menjadi orang baik terkadang dapat menimbulkan stres berlebihan. Merasa terpanggil untuk membantu setiap orang dan setiap situasi bisa membawa dampak negatif terhadap kesehatan mental kita. Stres berlebihan akibat tuntutan menjadi orang baik dapat mengarah pada kelelahan mental dan emosional. Terlalu memikul beban orang lain seringkali mengabaikan kebutuhan diri sendiri, sehingga dapat merugikan kesejahteraan mental. Penting untuk menetapkan batas dan belajar mengatakan tidak demi menjaga keseimbangan dan menjauhi tekanan yang dapat merugikan kesehatan mental kita. Selain itu, terlalu banyak tuntutan untuk menjadi orang baik juga bisa membuat kita merasa tidak dihargai atau merasa bersalah ketika tidak dapat memenuhi harapan orang lain. Rasa bersalah ini bisa menjadi beban tambahan yang menyulitkan proses penanganan stres. Penting untuk memahami bahwa tidak mungkin memuaskan semua orang atau menyelesaikan semua masalah. Menetapkan prioritas dan fokus pada diri sendiri adalah langkah yang penting untuk meredakan stres berlebihan.
Mengembangkan kemampuan untuk mengelola harapan diri dan orang lain dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih sehat secara mental. Jangan ragu untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau bahkan seorang profesional kesehatan mental jika stres terus berlanjut. Melibatkan diri dalam kegiatan relaksasi dan menjaga kesehatan fisik juga dapat membantu mengurangi dampak negatif stres berlebihan terhadap kesejahteraan mental. 5. Kesulitan menghadapi konflik. Orang baik seringkali enggan menghadapi konflik dan mengungkapkan pendapat mereka agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Hal ini dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan dan merugikan diri sendiri. Ketika seseorang yang baik hati enggan menghadapi konflik, mereka mungkin cenderung menahan pendapat atau perasaan mereka untuk menghindari konfrontasi. Meskipun niatnya baik, perilaku ini dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan, di mana satu pihak mungkin tidak menyadari dampak atau ketidaknyamanan yang mungkin dialami oleh pihak lain. Secara jangka panjang, penolakan untuk menghadapi konflik juga dapat merugikan diri sendiri, karena dapat menekan emosi dan kebutuhan personal. Menyembunyikan pendapat atau perasaan bisa menyebabkan frustrasi dan kekecewaan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mental. Penting untuk diingat bahwa menghadapi konflik dengan cara yang konstruktif dapat memperkuat hubungan, mempromosikan pemahaman bersama, dan memberikan ruang bagi pertumbuhan personal. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk mengembangkan keterampilan komunikasi yang memungkinkan mereka mengungkapkan diri dengan jelas dan penuh rasa hormat dalam menghadapi konflik. Meskipun niat kita baik, penting untuk menyadari bahwa menjadi orang baik juga memiliki risikonya sendiri. Menetapkan batasan, mewaspadai penyalahgunaan, menjaga kesejahteraan pribadi, mengelola stres, dan menghadapi konflik dengan bijak adalah langkah-langkah penting untuk tetap seimbang. Memiliki niat baik adalah langkah positif, tetapi menjaga keseimbangan dalam memberikan dukungan, menetapkan batasan yang sehat, dan mengelola konflik dengan bijak juga krusial untuk kesejahteraan pribadi. Jangan ragu untuk mengutamakan diri sendiri dalam perjalanan menjadi orang baik. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus membahas topik menarik lainnya. Tetap baik, tapi tetap bijak, ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.